dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren, Pak? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya Sakit, sabar juga baik. Terima kasih, Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sore ini kita jumpa lagi di program kesayangan kita, live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Nah, Tarbiyah Islamiyah yang kali ini masuk ke episode ke-12. Episode ke-12 ya, berarti 3 bulan lebih ya, insyaallah ya, alhamdulillah. Dan program ini juga diasuh oleh Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan saat ini beliau sedang ada di posisinya dekat rumah orang tuanya di tanah kelahiran insyaallah ya, Temanggung, Jawa Tengah, insyaallah seperti itu ya, di Pondok Menara Quran. Nah, kita sapa dulu Ustadznya biar bisa lebih akrab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana pondok Ustaz? Kabar pondok? Ya, alhamdulillah, mohon doanya lancar insyaallah. Apakah sudah mulai buka pendaftaran baru di sana? Mungkin Siswa? insyaallah pertengahan atau akhir November insyaallah. Oh, masya Allah. Itu berarti bulan-bulan yang sibuk ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya pemirsa Fatwa TV, ini Ustadz Nafi Zainuddin ini adalah mudir di Menara Quran di Temanggung ya, sebuah pondok untuk tahfiz ya Ustadz ya, seperti itu. Dan acara ini pemirsa dan pendengar radio juga dirilai oleh radio anggota Art Visi. Apa aja ya kita sebutin ya radionya. Pertama radio MD FM Probolinggo, kemudian radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian radio Tuah FM Riau. Lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, berikutnya Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina AM Bekasi, lantas terakhir Radio Madinah Caruban. Nah, seperti itulah list atau daftar radio yang merilai langsung acara ini. Alhamdulillah. Ustadz, bisa kita mulai Ustadz acaranya? Insyaallah. Baiklah Ustadz. Ustadz, ini Tat, beri kami nasihat Tat untuk pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang menyambut tahun ajaran baru, yang dimana sekolah-sekolah sunnah, istilahnya sekolah-sekolah tahfiz itu sudah mulai pendaftaran, mulai dibuka pendaftaran. Lantas kiat-kiat apa saja yang bagi orang tua dalam memilih sekolah-sekolah itu gitu loh. Nah, siapa tahu Ustadz punya parameter bagi orang tua dalam memilih sekolah yang sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Seperti itu. Fadhal Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin nalqah. Ada seorang ulama yang memberikan kepada kita nasihat bahwa kita tidak akan sampai kepada satu kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan 6 perkara. Perkara yang pertama adalah mengetahui bahwa sesuatu tersebut bermanfaat untuk kita. Perkara yang kedua, kita mengetahui bagaimana sampai kepada sesuatu yang bermanfaat tersebut. Perkara yang ketiga adalah kita menjalani cara-cara yang kita sudah ketahui untuk mencapai sesuatu tersebut. Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah mengetahui sesuatu yang berbahaya untuk kita. Mengetahui perkara-perkara yang akan menjerumuskan seseorang di dalam bahaya tersebut. Dan yang keenam adalah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Nah, kaidah ini dinasihatkan oleh para ulama kepada kita dan kita bisa terapkan ya untuk sesuatu yang sedang kita akan jalani.
Kalau Mas Fongki tadi mungkin bertanya tentang sekolah mana sudah musim pendaftaran, ya, maka kita berusaha untuk mencari sekolah-sekolah yang memang bermanfaat untuk anak kita di dunia dan di akhirat. Ya. Ya, kemudian kita berusaha mencari caranya untuk bisa masuk kepada sekolah tersebut, ya. Dan kita juga harus menjalaninya sejak sekarang, ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalani apa yang harus kita jalani, ya. Dan sebaliknya ada pasti beberapa hal yang kemungkinan akan menjadi penghalang untuk kita sampai pada tujuan yang sedang kita inginkan, ya. Maka kita pun berusaha untuk mengetahuinya, hal-hal yang akan menyampaikannya, dan berusaha benar-benar menjauhinya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikannya kepada burung-burung yang pergi di pagi hari dengan perut kosong dan kembali di sore hari dengan perut yang telah berisi. Barangkali itu Mas Fongki, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk mendapatkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dapat mengambil pelajaran apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Nafi baru saja tadi nasihatnya, ya. Baiklah Ustaz, kita mulai dari pertanyaan pertama, ya Ustaz, ya. Dari ini ada pertanyaan masuk melalui website Dewan Fatwa, itu Ibnu Haruna, dari Ibu atau Bapak Ibnu Haruna, ya. Ibnu mungkin lagi-lagi, ya. Ibnu Haruna dari Goa, lokasinya domisili di Goa, Sulawesi Selatan. Goa, Sulawesi Selatan. Baiklah, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Afwan mau bertanya, ana seorang siswa yang baru saja lulus SMA kemarin dan ana berhasil masuk di salah satu kampus negeri di tempat tinggal ana. Tapi setelah masuk kampus ana merasa tertekan dikarenakan ana jarang mendatangi panggilan dari senior, dikarenakan ada kesibukan dan pelajaran di kampus pun terkadang ana kurang paham, dan akhirnya ana memutuskan untuk berhenti kuliah dan lebih sering ikut taklim sunnah di sekitar tempat tinggal ana. Ana merasa ini adalah jalan yang sudah benar ana pilih. Namun di sisi lain teman-teman dan keluarga menganggap ini adalah keputusan yang salah gitu dalam mengambil jalan ini. Apakah betul demikian, ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Ibnu Haruna di Goa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita yang terbaik dimanapun kita berada. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu ajilahu wa ajilahu ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon seluruh kebaikan yang dekat ataupun yang akan datang, ya, yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Dan kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang dekat ataupun yang akan datang yang kami tidak tahu ataupun yang kami tahu. Pertanyaan dari saudara kita Ibnu Haruna berkaitan dengan kasus yang terjadi pada dirinya. Yang pertama, terjadi kurang faham, ya, terhadap mata kuliah, ya, atau materi-materi yang ada di perguruan tinggi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah faham supaya enggak kurang faham, ya. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis
innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum, ya. Wa may yataharra al haqqa atau al khaira, ya, yu'tahu wa may yatawaqqa asyarra yuqah, ya. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, ya, dan kesabaran juga dengan berlatih. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjauhi keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari keburukan. Ya. Ya. Namun akhuna juga sudah memutuskan dan nampaknya ada kecocokan hati, ya, bahwa dia lebih cenderung kepada kajian sunnah, ya. Kemudian sebenarnya mungkin bukan membandingkan antara kuliah dengan kajian, tetapi materi kajian atau bisa dikatakan mata kuliah agama, kalau seandainya kita sebut begitu, mungkin lebih pas buat hati dia atau kondisi dia sekarang ini. Maka kita berharap bahwa itu adalah bagian dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belajar itu juga membutuhkan mailun nafsi, ya, kecenderungan jiwa. Ya. Diceritakan bahwasanya beberapa ulama pun mengalami demikian. Di samping kemampuan yang dilihat pada diri seseorang, juga kecenderungan seseorang untuk menjalaninya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, di awal perjalanan rihlatu talabil ilmi berusaha untuk mempelajari fikih sebagaimana diceritakan, ya. Namun kemampuan beliau nampak pada hadis, ya, sehingga mendapatkan nasihat dari salah seorang gurunya untuk belajar al-hadis, dan akhirnya bi'idnillahi ta'ala menjadi imam al-hadis, ya. Demikian juga seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kita mengetahui beliau adalah seorang khalifah, ya. Beliau sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bahwasanya innali nafsan tawaqah, ya, bahwasanya aku ini mempunyai jiwa yang berkeinginan besar, ya. Jadi keinginannya ada pada diri Umar bin Abdul Aziz sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan yang beliau inginkan, ya. Pertama kali beliau ingin menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik, ya, maka beliau pun menikahinya. Kemudian beliau ingin menjadi seorang amir, ya, maka menjadi amir Madinah, ya. Kemudian menjadi seorang khalifah, ya. Kemudian beliau mengatakan kepada raja menterinya, ya, bahwa itu semuanya adalah perkara-perkara dunia. Sekarang jiwaku ingin mendapatkan surga, fa arju an udrikaha, ya. Maka aku berharap bahwa aku bisa mendapatkannya. Masya Allah. Jadi keinginan-keinginan tersebut terdorong kuat oleh jiwanya. Nah, maka akhuna kalau memang ada kecenderungan untuk belajar din, belajar sunnah, belajar agama, kita berharap bahwa itu adalah bagian dari taufik, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu, beramallah karena setiap orang itu akan dimudahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan baginya. Ya. Jadi memilih untuk kuliah misalnya di bidang agama, katakanlah di STDI Jember, ya, mungkin ketemu dengan ustaz-ustaz di sana, ya. Ya. Barangkali itu adalah salah satu alternatif yang pas, ya.
Ya, hanya kalau sudah berada di tempat tersebut, ya semangat di kajian tadi juga dibawa di dalam semangat kuliah, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, la yunalul ilmu bi rahati al jasad, bahwa ilmu itu tidak didapatkan dengan bersanteria, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan insya Allah keluarga dan juga kerabat-kerabatnya, selama kita bersungguh-sungguh berbuat baik kepada mereka dan meyakinkan mereka bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang tepat, insya Allah mereka pada akhirnya bisa menerima pilihan Ananda atau pilihan Akhuna Ibnu Harun, wallahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah, Masya Allah nasihatnya. Tadi ada satu kalimat yang tertarik saya Ustaz, tadi yang antum utarakan, ada ilmu tidak dapat diraih dengan santai-santai gitu Ustaz ya. Jadi harus kerja keras Ustaz ya, penuh perjuangan, keringat ya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya. Kita bisa mengikutinya insya Allah. Iya betul, Masya Allah, amin. Semoga Ibnu Haruna tadi dapat semangat, dan boleh ada saran dari Ustadz Nafi kuliah di Jember STDI Imam Syafi'i begitu ya. Tapi Ustaz, pertanyaan berikutnya ini dari Dian Umu Nurul Ustaz di Bintaro, Jakarta. Bintaro. Nah, pertanyaannya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Bismillah. Wah, pemirsa ada penelpon masuk nih. Kita sapa dulu ya Ustadz ya. Penelpon masuknya ya. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa, di mana? Wahyu dari Cirebon. Bapak Wahyu dari Cirebon. Masya Allah. Silakan Pak Wahyu. Ustadz, Afwan mau tanya, kalau hukum kalender dinding yang di dalamnya itu ada foto kegiatan santri. Beberapa ustadz-ustadz yang pengajar-pengajar di situ, itu hukumnya gimana Ustadz ya? Kalau sebenarnya anak sebagai percetakan menerima setiap tahun itu dapat kalender dari salah satu majelis taklim. Gitu. Yang di dalamnya itu ada foto-foto santri-santri ya. Gitu. Di pondok gitu ya. Baiklah Bapak Wahyu, itu saja? Ya, itu aja. Terima kasih atas teleponnya, jazakallah khair. Bagaimana dengan Ustadz pertanyaan ini? Ya, saya bismillah memberikan sedikit nasihat kaitannya dengan foto. Para ulama menyebutkan masalah gambar yang bernyawa, kemudian foto ya, kalau itu ditempel di dinding. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sitar atau kain yang bergambar makhluk hidup untuk dijadikan sebagai alas atau semacam spray atau sarung bantal. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya makhluk-makhluk hidup termasuk foto kita misalnya, kadang-kadang orang kalau zaman-zaman dulu ya sebenarnya ya masih banyak yang menempelkan foto-foto tersebut di dinding-dinding. Kalau zaman sekarang ini mungkin sudah banyak HP dan sebagainya, kayaknya juga sudah mulai berkurang ya. Jadi apakah foto itu berada di album tersendiri atau foto itu berada di kalender ya, atau foto itu mungkin berada di kamar sendiri atau di mana saja yang dia tempel ya, kadang-kadang di ruangan-ruangan kelas bahkan ya. Selama itu adalah foto-foto makhluk hidup, sebisa mungkin dijauhi, bukan karena kita tidak suka terhadap foto-foto tersebut,
kadang-kadang foto kita sendiri, masa kita tidak suka, artinya orang tersebut adalah kita sendiri atau keluarga besar, sebuah sekolah misalnya. Tetapi itu cukup dipasang di tempat yang memang dibutuhkan ya. Adapun dipajang di dinding maka menghalangi malaikat masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut. Sebisa mungkin kita hindari, kecuali dalam keadaan darurat, maka darurat mempunyai hukum sendiri. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiikum Ustaz. Semoga Bapak Wahyu tadi bisa pahamnya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nafi. Baik Ustaz, kita sambung pertanyaan dari Dian Ummu Nurul Ustaz di Bintaro tadi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah beri kesehatan untuk Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara mendidik yang paling benar, memberi pemahaman yang paling benar? Kebetulan saya tinggal di rumah keluarga besar dan saya memiliki lingkungan yang bukan sunnah. Kadang saya mengajarkan anak hafalan Quran, tapi di ujung sana keponakan sedang menyanyi atau nonton dari handphonenya. Lantas anak saya tidak konsentrasi dan juga ingin ikut menonton. Nah, bagaimana ini baiknya Ustadz? Karena tinggal bersama keluarga besar. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kepada Ummu siapa tadi? Dian Ummu Nurul. Iya, Ummu Nurul ya. Yang pertama ya kita dimanapun berusaha untuk sabar dan istiqomah ya. Sabar istiqomah. Ya. Artinya itu adalah tantangan di rumah Ummu Nurul. Kita keluar juga ada tantangannya, di sekolah juga ada tantangannya ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun dahulu mendidik, pasti kita tahu semuanya bahwa tantangannya juga sedemikian besar atau sedemikian rupa ya. Memang kadang orang mungkin berpikir untuk pindah ke tempat yang lebih baik, dan untuk pertimbangan agama jika itu memungkinkan ya masyru' ya, tapi kadang-kadang tidak menjadi solusi untuk setiap kasus ya. Kemudian Ummu Nurul tadi menceritakan tentang contoh kasus ya, bahwa dalam menghafal Al-Quran misalnya anak menjadi terganggu karena memang lingkungannya tidak mendukung. Ya, pertama kita harus melatih anak untuk fokus terhadap apa yang dikerjakan. Ya, ini adalah pembiasaan yang baik ya. Insya Allah kalau anak itu terbiasa fokus terhadap pekerjaannya sendiri, maka dia tidak akan banyak terpengaruh dengan kondisi yang lain. Melatih fokus ya. Ya, melatih fokus, konsentrasi ya, dan itu juga bisa kita dukung insya Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita minta anak untuk berdoa sebelum memulai, sebagai pengajaran doa tentang maksud daripada kegiatan itu, misalnya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Dan doa ini diterjemahkan ya, supaya anak itu mengetahui apa yang dia lafadzkan ya. Jadi kita latih dia untuk seperti itu. Kemudian yang berikutnya memang berusaha untuk tahbib, yaitu menjadi. Ya, Ustaz.
Afwan Ustaz, bagaimana Ustaz? Baiklah, pemirsa Fatwa TV, Afwan, sepertinya ada gangguan teknis dalam koneksi. Seperti biasa, insya Allah kami tetap upayakan untuk supaya bisa tetap terhubung dengan Ustadz Nafi. Coba sekarang kita cek apakah sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Sudah sambung lagi. Afwan Ustadz. Ya. Yang kedua Ustadz tadi, ya tips yang kedua. Doa tadi apa namanya terdengar ya. Pelayan fa dan sebenarnya seperti itu. Ya. Setelah itu. Ya, kemudian setelah itu berusaha untuk memberikan tahbib, yaitu mengajarkan anak untuk menyukai apa yang dia pelajari. Menyukai, agar anak menyukai, ya. Apa yang dia pelajari. Dalam hal ini misalnya Al-Quranul Karim, ya. Ya, misalnya. Bahwa untuk menjadikan anak suka terhadap Al-Quranul Karim, kita bisa saja melakukan beberapa cara. Contoh diantaranya adalah memberikan penyemangat atau hadiah tertentu apabila dia menyelesaikan bacaan surat tertentu atau hafalan surat tertentu, ya. Karena hal ini dalam perkara-perkara yang lain pun boleh, maka dalam perkara menghafal Al-Quran juga dibolehkan oleh para ulama. Ya, kadang-kadang dia harus direkam supaya dia semangat. Ya. Saya ingat dulu waktu kecil ya, guru ngaji kita menyuruh untuk menghafal banyak hadis ya, meskipun setelah besar begini ternyata juga tahu beberapa hadis itu dhaif gitu ya. Ya, tapi karena semangatnya ya, guru ngaji kita dulu ya, kita menghafalkan hadis direkam pakai tape recorder ya, zaman dulu pakai kaset, kemudian diputar kembali dan terdengar apa namanya nafas kita itu sampai masya Allah itu karena semangatnya anak-anak. Nah itu diantara cara untuk tahbib. Kemudian kita tahu bahwasanya kesuksesan belajar diantaranya memang dipengaruhi oleh lingkungan. Keluarga besar ini mau tidak mau juga kita harus berusaha untuk sedikit demi sedikit memberikan pengaruh atau memberikan warna ya, meskipun kita belum dominan gitu ya dalam hal ini ya sekarang ya. Tetapi jadi seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang seorang musyrik yang ditahan itu diantaranya tujuannya adalah hatta yasma'a kalam Allah ya, sehingga dia mendengarkan kalam Allah. Maksudnya adalah dia mendengarkan tentang pahala, dia mendengarkan tentang siksa, sehingga tahu begitu. Jadi lingkungan perlu paham tentang hal itu ya. Kalau dia paham maka dia juga ikut, misalnya nanti saudara-saudaranya itu menjadi sadar bahwasanya Al-Quran itu lebih penting ya. Kemudian ketika hafalannya baik, nanti dia ingin anaknya juga seperti anaknya Ummu Nurul ya, baik juga gitu. Ya itu jadi dipengaruhi sedikit demi sedikit lingkungan tersebut ya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala membantu ya. Itu yang bisa kami berikan masukan berkaitan dengan cara mengajar yang benar ya. Itu ijtihad kita untuk melakukannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi, wallahu taala alam. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya. Jadi Ibu Dian Ummu Nurul disarankan oleh Ustaz Nafi untuk memberikan warna di lingkungan keluarga besarnya Ustaz ya, dalam lingkungan yang Islam gitu ya Ustaz ya, yang seperti itu ya Ustaz ya. Baiklah, alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Baihaqi
Effendi, Baihaqi Effendi di Aceh Tamiang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nafi, ini mau bertanya, bagaimana cara mendidik anak agar tidak menjadi pemarah dan mudah untuk diajak ke masjid seperti itu? Barakallahu fiik, mohon nasihatnya. Iya. Pemarah. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yauminal qah. Ya. Kenapa anak itu marah? Ya. Kalau seandainya ada sifat marah, maka sifat pun insya Allah bisa dirubah. Ya. Yeah. Kan memang ada beberapa sifat yang bawaan, ya, bawaan, ya. Seperti hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sahabat, ahuma khuluqani jabalana yallahu alaihima, ya, am atahallaku bihima, bahwa wahai Asaj, engkau mempunyai dua akhlak, al-hilmu wal anat, ya, bijak, tidak tergesa-gesa gitu. Ya. Kemudian beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah itu pemberian dari Allah atau memang saya mengusahakannya sendiri sehingga saya bisa memperoleh dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa itu adalah pemberian dari Allah, ya. Jadi kan ada orang yang memang asalnya pemberani, ada yang asalnya penyabar, ada yang asalnya agak pemarah, ada yang emosional benar gitu, ya. Iya, Ustaz. Menjadi masalah gitu. Iya. Nah, kalaupun itu adalah sifat, maka itu juga bisa dirubah, karena akhlak itu ada dua macam, ya, itu ada yang tabi'i dan ada yang muktasab, ya, ada yang tabi'i, memang muktasab, bawaan, ya, ada yang muktasab itu adalah hasil pembentukan, ya. Nah, kemudian seseorang bisa jadi karena sesuatu hal yang buat dia tidak nyaman, maka dia menjadi marah, kan gitu. Jadi marah, ya. Ya, saya ingat satu guru ngaji dulu, ya. Guru ngaji memberikan nasihat kepada kita bahwasanya berbeda antara engkau mengatakan kamu itu salah, ya, dengan mengatakan ini seharusnya demikian, ya. Beda, kan? Padahal tujuannya kan sama. Oh, begitu. Bagaimana baiknya? Ya, kita mengajak ke masjid juga mungkin dengan beberapa kata-kata yang, ya, misalnya ayo nak mau ke masjid sekarang, atau misalnya kemarin sudah pernah ke masjid, misalnya dia mengatakan, nak, kemarin teman kamu yang di masjid namanya siapa? Tidak harus lurus-lurus aja gitu maksud saya, ya. Ya, kadang-kadang perlu berbagai cara, triks untuk melakukannya. Ya. Iya, Ustaz. Jadi marah itu biasanya dia merasa terganggu pokoknya, ya, dan merasa tidak nyaman, tidak cocok. Ya, dia lagi asik bermain, tiba-tiba kita kagetin, ayo ke masjid. Ya, itu juga termasuk hal yang buat anak mungkin merasa mengganggu. Tapi kalau mungkin beberapa saat sebelum azan, misalnya mainnya berhenti, ya, misalnya, kemudian kita akan siap-siap dan seterusnya, beda tentang tentu masalah persiapan hatinya, ya. Oh iya, disiapkan, ya, Ustaz. Ya, disiapkan itu kaitannya dengan itu, wallahu taala alam. Adapun ya, anak juga mungkin dilihat berapa usianya, karena kalau balik kan dia sudah harus ke masjid, ya. Iya, betul, Ustaz. Tetapi kalau masih kecil, para ulama menjelaskan tentang beberapa hukumnya. Anak itu sebaiknya mulai diajak ke masjid itu pada usia 7 tahun. Ya. 7 tahun, ya.
Ya, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan usia tamyiz, artinya dia sudah bisa sholatnya sah, kemudian mendapatkan pahala sholatnya meskipun belum balik. Ya, jadi usia 7 tahun itu sudah mulai diajak ke masjid. Sudah tahu misalnya menjaga najis, sudah tahu misalnya harus ke toilet sendiri, misalnya harus berwudu, harus suci dan sebagainya, dia sudah tahu. Bagaimana pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga anak-anak, ya, bahkan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain, ya. Para ulama membawakan bahwa pada usia-usia tersebut, dan memang bahkan sebagian riwayat menjelaskan ada anak kecil yang nangis, ya, berarti kan bayi, ya. Ya. Buka as-sabi, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat. Para ulama mengatakan dalam keadaan darurat boleh-boleh saja, ya, bawa anak-anak kecil itu, ya. Ya, karena kadang-kadang orang sedang dalam perjalanan misalnya, kemudian dia bawa anaknya, dia harus mampir ke masjid gitu, ya, nggak ada yang jagain anaknya misalnya, kecuali diajak masuk. Ya, dalam hal-hal tertentu memang dia boleh mengajak, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya man akala basalan fala yuqarribu musallana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang, janganlah dia mendekati masjid kami atau tempat sholat kami. Berarti disimpulkan oleh ulama, segala sesuatu yang mengganggu orang sholat itu tidak boleh. Makanya anak-anak kecil jika dia diajak dan mengganggu orang sholat, maka sebaiknya tetap di rumah. Tetap di rumah, iya. Ya, tetap di rumah dan diajarkan sholat dan mengenal sholat di rumah. Nanti pada usia tamyiz, insya Allah dia mulai mengetahui itu. Dan juga Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya ya berkaitan dengan mengajak anak kecil ke masjid, ya. Maka beliau memberikan arahan bahwa apabila sudah muadab, artinya sudah tahu adab-adab masjid, ya, maka diajak. Beliau menyukai hal itu, ya. Tapi kalau belum mengerti, maka beliau tidak menyukai hal itu. Jadi wallahu taala alam, itu mungkin Mas Pongki, ya. Baik Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Tips-tips agar anak tidak menjadi pemarah dan mudah untuk diajak ke masjid, dan itu beberapa juga Ustaz sudah diberikan nasihat untuk bagaimana batasan-batasan untuk mengajak seseorang anak untuk bisa hadir di masjid. Baiklah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita masuk ke pertanyaan keempat insyaallah. Ini dari Rama Ustadz namanya, bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Afwan Ustadz mau tanya nih, saya seorang guru dan mata pelajaran yang saya ajarkan adalah seni budaya. Waduh. Sebagaimana yang kita tahu bahwa musik dan lain-lain itu haram, Ustadz. Dan mata pelajaran seni budaya ada musiknya. Tetapi saya tidak mengajarkan musiknya, Ustadz. Hanya lebih kepada teorinya saja, atau seperti nama-nama suara laki-laki, perempuan dan sekian-sekian, seperti ya sopran, alto, tenor, bass, seperti itu berarti ya, jenis-jenis suara gitu. Iya. Aduh, saya ngerti banget nih nanyanya. Yes, jenis suara laki-laki itu ada dua, Ustadz, yang gitu. Ya tenor dan bass rendah banget. Sementara perempuan itu ada sopran dan alto. Suara rendahnya perempuan itu alto, suara tingginya perempuan itu sopran. Nah dia Bapak Rama ini hanya mengajarkan teori-teorinya seperti itu aja. Nah, apakah ini masih diperbolehkan Ustadz? Sementara profesinya sebagai guru seni budaya. Mohon nasihatnya. Iya. Akhuna Rama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dimanapun kita
berada ya. Yang pertama saya ingin mengawali bahwa materi umum itu selagi bermanfaat untuk kaum muslimin, maka insya Allah berpahala kita mengajarkannya. Ya, saya tidak tahu persis rincian seni budaya, tetapi saya yakin bahwasanya seni budaya itu tidak khusus berkaitan dengan musik ya. Ya, Ustaz, betul Ustaz. Ya, karena kalau musik kita pernah menyampaikan tentang hukum keharamannya ya, sebagaimana jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan juga 4 imam madhab. Ya. Nah, karena tidak berkaitan dengan khusus itu, maka selagi perkara-perkara yang lain termasuk perkara adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka diakui bahkan di dalam syariat, ma lam ya'ti syar'u bil haddi fa bil urfi uhdudi, ya, yang tidak ada ketentuannya di dalam syarak dikembalikan kepada uruf, adat, kebiasaan, selagi itu sesuai dengan syarak atau syariat. Ya. Kemudian bercerita tentang sesuatu yang haram, itu kita tidak melakukan perbuatan yang haram ya, kecuali berbangga dengan perbuatan yang haram. Ya. Ya. Kemudian kita bercerita tentang sesuatu yang haram, sering kita melakukannya bahkan dengan menjelaskan hukum-hukumnya misalnya, maka tentu saja itu adalah bagian daripada pengetahuan yang diperlukan. Ya. Iya, Ustaz. Intinya bahwa kalau masih banyak maslahat ya pada satu tema tertentu ya, di misalnya kalkulasi bahwa tema itu masih banyak maslahatnya, kemudian ada sedikit ya yang tidak terlalu mempengaruhi, maka secara umum masih tidak kemudian dikatakan sebagai haram, wallahu taala alam ya. Jadi karena saya tidak tahu persis apa dalamnya, maka saya hanya memberikan kaidah-kaidah umum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para ahli pendidikan, para ahli pendidikan untuk ya memberikan kepada anak didik beserta didik segala hal yang bermanfaat, termasuk Al-Quranul Karim. Alhamdulillah ya, kita beberapa kali pernah membahasnya bahwa qiraah dan membaguskan di dalam qiraah juga termasuk hal yang sangat bermanfaat ya. Ya, bermanfaat insyaallah. Dan sekali lagi bahwa segala sesuatu pada asalnya apabila berhubungan dengan perkara-perkara duniawi dan tidak bertentangan dengan syar'i, maka itu masih boleh-boleh saja, wallahu taala a'lam. Namun apabila perkara-perkara yang haram misalnya, ya tetaplah dia itu haram. Kita pun menjelaskan sebijak mungkin agar orang memahami bahwa segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermadarat kepada manusia, wallahu taala a'lam. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas idenya dan masukannya untuk para pelaku pendidik dengan disiplin ilmu seni budaya Ustaz ya. Seperti tidak hanya musik saja, bisa juga dengan norma-norma yang baik, yang sesuai dengan syariat ya, yang tidak bertentangan dengan syariat, itu insya Allah masih diizinkan Ustaz ya, seperti itu ya Ustaz ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Umu Nadif di Sumatera Barat. Umu Nadif bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nafi, bagaimana cara menyikapi anak yang saat ini menjadi kecanduan main game? Apalagi di masa pembelajaran daring ini, anak
saya selalu curi kesempatan untuk main game di saat jam belajar. Walaupun sudah sering Ana tegur, kalau data selulernya Ana matikan, pengaruh ke pelajarannya. Gitu. Kalau data selulernya Ana matikan, bisa pengaruh ke pelajarannya. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Iya, Kecanduan game. Canduan game, subhanallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yauminal qah. Ya, saya juga ingin memulai bahwa permainan-permainan untuk anak, ya, selagi itu membantu pertumbuhan anak, ya, misalnya membantu pertumbuhan perkembangan otaknya, misalnya, ya, membantu ketangkasan pada fisiknya, ya, struktur berpikirnya, dan tidak bertentangan juga dengan hukum-hukum syariat, maka pada asalnya ya boleh, ya. Boleh. Ya, karena game juga tidak bisa kita samaratakan semuanya pastinya, ya kan? Yes, kita pun tahu, ahli pendidikan juga insya Allah ngerti kalau misalnya game yang kekerasan misalnya, betul, atau game yang menampakkan ya gambar-gambar yang tidak baik, ya insya Allah para ahli pendidikan sepakat dengan para ulama tentang ketidakbolehannya. Ya. Kemudian kecanduan mungkin yang dimaksudkan oleh ibu, ya, sangat senang, Nadif, ya, masih sedikit-sedikit kembali kepada game itu, karena kalau sudah benar-benar kecanduan dalam arti sesungguhnya kan berbahaya dan perlu, ya, mengerikan, sangat perlu untuk segera ditangani, ya. Kemudian dilakukan mungkin kerjasama dengan para ahli, ya. Apakah perlu misalnya dengan psikolog dan sebagainya, ya. Itu kalau memang sudah benar-benar kecanduan dalam arti itu, ya. Ya, dan subhanallah, anak-anak yang memang sudah suka terhadap game tertentu, game online, ya, mulai di situ ada perilaku-perilaku, terutama masalah sosial yang sangat berbeda jauh dengan sebelumnya, ya. Betul. Dia mulai tidak suka kalau diminta untuk membantu atau minta untuk melakukan tolong sesuatu, ya, yang dia tidak mengganggu. Ya, mengganggu waktunya, yang jelas itu dia sangat-sangat tidak suka, ya. Kemudian menghabiskan berjam-jam, ya, di depan laptopnya atau depan HP-nya, ya, kadang-kadang kemudian sangat bermudarat kepada fisiknya, kemudian juga ibadahnya dan sebagainya. Jadi kalau sampai pada kecanduan, ya memang harus segera, ya, dilakukan tindakan yang benar-benar, dan memang agama kita melarang, ya, israf, berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, ya. Al-israf fi kulli syai' manhi anhu, ya. Dikatakan oleh salah seorang sahabat, nuhu anil israfi fi kulli syai', ya, bahwa kita ini dilarang untuk berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, ya. Ya. Adapun masih dalam arti dia sangat suka, belum benar-benar kecanduan, ya. Tadi kan dicontohkan, ya, kasusnya, ya. Yang pertama adalah bahwa anak mempunyai hak untuk bermain, ya. Mempunyai hak untuk bermain. Mempunyai hak untuk bermain. Saya jadi ingat tentang satu riwayat. Tadi mestinya saya mau sampaikan ketika menjawab Baihaqi tadi, ya, bahwa
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim ya, sebagaimana diceritakan oleh Jabir ibnu Samurah ya, bahwa beliau waktu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian keluar dari masjid, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap pipi-pipi mereka ya. Itu kan bentuk kasih sayang, bentuk ya memberikan hak anak gitu ya, memberikan hak anak sebagaimana ya Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai permainan dan banyak sahabat-sahabat ya memiliki itu, demikian juga Anas ya, Ibnu Malik dan seterusnya. Nah, oleh karenanya berikan kepada dia waktu bermain, akan tapi dengan dialog, dengan kesepakatan ya. Ya, jadi berapa waktunya bermain, selagi mainan itu adalah mainan yang boleh ya, kemudian kapan diberikan waktu bermain ya, kemudian juga apa saja permainan yang dibolehkan ya. Nah, biasanya problem dari daring itu adalah anak memegang HP dan di luar pengawasan orang tua, itu masalahnya. Iya. Ya. Jadi dia beralasan mengerjakan tugas ya, kemudian dia kerjakan itu di kamarnya ya. Iya, atau di tempat yang orang tua juga sedang sibuk misalnya. Ya, tapi kalau dia misalnya mengerjakan itu dikoneksikan kepada laptop, dan laptopnya itu taruh kata terus dalam pengamatan orang tua gitu ya, ya insya Allah tidak akan banyak macam-macam ya, karena dia terawasi ya. Jadi yang pertama berikan hak itu, tetapi juga ya tetap dengan kesepakatan dikasih batasan waktu. Ya. Masya Allah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Yang ada juga perlu kita cari alternatif kegiatan pengganti ya. Ya, itu dia. Jadi kalau disiapkan memang, dulu ya, Ustaz ya. Ya, itu dia. Maksudnya perlu juga kesepakatan dengan guru sekolah. Jadi ada satu cerita di mana di antara madharat daring ini ketika gurunya tidak memberikan batasan waktu ya. Kan kalau dibatasi waktu kadang juga repot ya. Tapi kalau dilonggarkan tanpa waktu itu juga bermadharat ya. Ya, jadi misalnya boleh nanti menyerahkan tugasnya sampai jam 10 malam boleh, katakanlah begitu. Nah, itu jadi masalah ya, jadi masalah. Sehingga memang perlu ada pembatasan tertentu sehingga ya durasi tertentu sehingga tidak terjadi hal itu. Di samping coba carikan wallahu taala alam kegiatan pengganti setelah dia selesai ya. Jadi setelah selesai itu ada kegiatan-kegiatan pengganti yang sesuai kira-kira replacement activity. Baiklah Ustaz, Masya Allah Ustaz, ini Alhamdulillah sudah cukup banyak yang Ustaz jawab melalui website ini, pertanyaan dari website, dan Alhamdulillah kita sudah masuk penelpon, tapi waktu kita terbatas Ustaz, cuma punya 5 menit. Iya, baiklah Ustaz, sekitar 6 menit gitu. Semoga Ustaz masih sempat ya bisa mencarikan solusi dari penanya yang berikut ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baiklah, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Elsa di Sulawesi Barat. Ibu Elsa, Sulawesi Barat. Silakan Ibu Elsa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kan ada anak mau masuk di pondok pesantren tahfiz, tapi ada tekanan dari bapaknya begitu. Gimana Ustaz cara menyampaikan ke bapaknya ini? Tekanan tidak boleh gitu, maksudnya apa bagaimana Ibu? Ya dengan pertimbangan ya jauh lah atau bagaimana ya? Berapa usianya Ibu? Usianya siapa? Udah kelas ini, sederajat SMA kelas 3. Oh ya. Baik Ibu. Ya. Baiklah, seperti itu Ibu Elsa? Iya. Baiklah, itu saja ya? Ya. Terima kasih, ditunggu jawabannya Bu ya. Jazakillah khair sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz. Iya, pertanyaan dari Ibu Elsa. Ibu Elsa ya.
hafizahullah. Jadi putranya mungkin tadi tidak ada masalah insyaallah ya, yang kita pahami sebenarnya untuk masuk tahfidz ya. Tetapi justru permasalahan timbul dari bapaknya ya, yang mempunyai kekhawatiran ya. Ya. Untuk anak yang sudah balik, sudah dewasa, ya sebenarnya perlu berikan kesempatan yang lebih luas ya. Allahu taala alam. Bahkan para ulama pun ya memberikan nasihat agar mereka ini. Ya Ustaz. Oh, Masya Allah. Wah, taiblah, subhanallah. Ini ada gangguan koneksi lagi. Coba kita sambung lagi koneksinya, pemirsa. Bersabar sebentar, dicoba kembali disambung lagi. Apakah sudah terhubung, teman-teman? Halo. Baik, alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah sudah tersambung. Fadhil Ustaz, lanjutkan. Ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi khususnya untuk anak yang sudah balik dan tidak ada masalah misalnya di pertumbuhannya, artinya dia sudah benar-benar insya Allah bisa menjaga diri bersama teman-temannya, mestinya diberikan kesempatan yang lebih luas oleh orang tuanya. Oh ya. Gitu, ya, Masya Allah. Karena bahkan hak dia untuk kemudian menentukan sesungguhnya ya, seandainya tidak ada madarat yang sifatnya dini, tidak ada madarat yang sifatnya syar'i dengan kepergiannya itu, maka sesungguhnya orang tua tidak boleh menghalangi untuk dia menuntut ilmu, apalagi untuk menghafal Al-Quran. Ya. Cuma mungkin tadi Ibu Elsa meminta masukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap bapaknya atau terhadap ayahandanya ya. Ya, jadi memang harus didiskusikan bersama yang paling baik ya, karena kekhawatiran tersebut saya yakin adalah kekhawatiran yang merupakan bentuk kasih sayang. Kalau tadi diungkapkan bahwa jauh dan sebagainya ya. Ya. Maka itu timbul dari rasa kasih sayang. Bisa jadi juga mungkin kalau dalam waktu sekarang ini karena terpengaruh dengan pandemi ya ada kekhawatiran tertentu, maka dibicarakan bersama. Ya itu yang paling efektif insya Allah. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh bapaknya itu disampaikan oleh bapaknya, kemudian coba dibicarakan. Seandainya tidak mungkin untuk pergi ke tempat yang jauh, maka coba cari tadi di Sulawesi ya, coba cari pesantren-pesantren yang dekat, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga menjadi tempat untuk tahfidzul Quran. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kalau sudah ada keinginan kuat dari anaknya, jangan sampai anak itu dikecewakan, apalagi kan keinginannya memang keinginan yang sangat mulia. Jadi ada sahabat Nabi pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang masalah bersin yang kemudian dia tak ingat ya, yang kemudian beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu ya, ma kaharoni wa ma syatamani wa ma darabani ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang muallim yang sangat baik, tidak mencela saya ya, tidak mencela saya, apalagi memukul saya ya, dan menjadikan perasaan itu senang untuk belajar. Nah, dia ini kan sudah senang ya, tinggal kita memfasilitasi insyaallah. Wallahu taala alam. Masyaallah, Ustaz, seperti itu nasihatnya. Semoga Ibu Elsa dapat mengambil apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Nafi. Ustaz, alhamdulillah kita sudah genap nih acaranya hampir 1 jam persis. Semoga Ustaz pekan depan masih punya waktu untuk luangkan bersama pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio Ustaz ya. Ya, kita tutup acara ini Ustaz ya.
Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, genap sudah acara kita selama 60 menit. Dan pemirsa, insya Allah kita bisa berjumpa lagi di pekan depan dengan acara yang sama, dengan ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.